Nilai kamu ketemu saya pulang sekolah ya di kelas ini. Di situ Kika setuju, karena nilai dia juga kurang bagus kan. Akhirnya bel jam pulang sekolah bunyi. Semua murid-murid udah siap-siap mau pulang. Tapi Kika tetap diem di kursinya sambil nungguin Pak Seno masuk ke kelas. Karena tadi mereka udah janjian kan. Ya benar. Kika nungguin kira-kira udah sampai 1 jam, gak datang-datang juga nih Pak Seno. Jam pulang sekolah anak SMA kan jam 3 sore ya biasanya. Iya. Berarti ini udah jam 4 sore, Kika masih di kelasnya dan belum ada tanda-tanda dari Pak Seno. Dan Kika sendirian nih. Sendirian. Oke. Akhirnya Kika mutusin untuk keluar kelas mau ke ruang guru buat nyamperin Pak Seno. Pas Kika mau keluar kelas, tiba-tiba Pak Seno ini datang. Terus Pak Seno bilang, "Maaf ya, saya tadi input nilai dulu di ruang guru." Setelah dari situ, akhirnya mereka bareng-bareng lanjut masuk ke ruang kelas. Terus Pak Seno duduk di kursi meja guru yang di depan. Kika narik bangku dan duduk di depan meja Pak Seno. Di situ Pak Seno ngobrol sama Kika, nanyain mau dikasih ulangan tambahan atau gimana. Tapi selama ngobrol tuh Pak Seno ngeliat kemana-mana gitu. Kemana-mana maksudnya? Nah Mue, lo bisa ngerasain kan kalau lawan bicara lo lagi ngobrol sama lo, tapi matanya tuh nggak ngeliat ke mata lo. Nah si Kika tuh ngerasain dari si Pak Seno ini. Pak Seno ngeliat ke bagian badannya Kika terus-terusan Mue. Oh ini guru mata keranjang gitu ya, Bi? Iya. Terus. Terus pas banget tuh kondisi cuaca lagi hujan deras, jadi agak gelap kan, gak ada matahari. Cuma ngandelin lampu kelas yang gak begitu terang juga. Pokoknya ada momen dimana Pak Seno tuh nyentuh tangannya Kika, terus ditarik tangannya sama Kika. Sampai akhirnya Pak Seno maksa Kika untuk berhubungan badan. Anjing. Ya. Di situ Kika nangis-nangis bilang gak mau. Tapi Pak Seno tuh maksa banget mau kayak diperkosa gitu akhirnya. Di kelas? Di kelas. Oh shit. Keluar dari kelas, Kika hancur banget rasanya. Dia nangis-nangis dan trauma banget perasaannya. Tapi dia ingat kata-kata Pak Seno tadi. Kalau dia bilang ke orang-orang atau orang tuanya sekalipun, nilai matematikanya akan selalu jelek. Bahkan dibikin gak lulus sama Pak Seno. Di situ Kika bingung dan gak terima banget akhirnya. Dia diem di kamar mandi sekolah, nangis-nangis gak berhenti. Pokoknya mentalnya tuh hancur banget. Besokannya, hari Selasa, satu sekolah dibikin geger karena OB sekolah nemuin Kika di kamar mandi gantung diri dengan posisi satu badan udah biru. Oh shit. Di situ sekolah sampai nggak ada kelas sama sekali karena guru-guru pun shock semua ngeliat Kika, anak yang aktif yang ceria sehari-harinya, mutusin buat bunuh diri. Pas Pak Seno dengar kabar itu, dia kaget banget dan seketika dia jadi nggak enak badan di hari itu. Pak Seno juga takut banget. Kika udah sempet cerita ke orang lain tentang kejadian mereka kemarin sore. Akhirnya Pak Seno izin pulang duluan. Sesampainya di rumah, Pak Seno dengan perasaan yang selalu parno ngerasa diliatin terus. Kayak bener-bener ngerasa ada yang ngeliatin dia dari pojok atau ada yang ngikutin dia dari belakang gitu. Pokoknya dia merinding satu badan terus-terusan gak berhenti. Besokannya Pak Seno berangkat ke sekolah. Dia ngeberanin diri dan berusaha untuk bersikap biasa aja kayak